Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Malim yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dan Wahyuni bisa mempresentasikan makalah ini, yaitu karakteristik moderasi Islam dalam akidah walaupun melalui rekaman YouTube ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Firdaus Sasongkotomo dan rekan saya Wahyuni. Izinkan kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karakteristik Moderasi Islam dalam Akidah. Selanjutnya akan mempersilahkan Kak Wahyuni untuk memulai presentasi yang pertama. Silakan Kak Wahyuni. Baik, terima kasih Kang Firdaus. Pertama, pendahuluan, yaitu kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasal atau wasatiyah, orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, penengah, pengantara, atau misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Yang kedua, pelerai atau pemisah, pendamai antara yang berselisih. Dan yang ketiga itu pemimpin di pertandingan. Yang jelas menurut para pakar bahasa Arab, wasat adalah segala yang baik sesuai dengan objeknya. Dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan, sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan, yaitu sikap di antara kikir dan boros. Pemberani, sikap di antara penakut atau aljubn, dan nekat atau ngawur atau tahawur, dan lain-lain. Kemudian, karakteristik moderasi Islam dalam akidah. Yang pertama, sesuai dengan fitrah dan akal. Fitrah dan akal sehat merupakan piranti sangat penting yang telah diberikan kepada manusia untuk menemukan kebenaran. Thohir bin Ashur tahun 1879 sampai 1973 mendefinisikan fitrah sebagai bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya. Sesuatu yang dibangun dengan argumentasi yang tidak sesuai dengan fitrah dan akal sehat, dengan demikian tidak memiliki dasar yang kuat. Itu sebabnya dalil-dalil akli memiliki peranan sangat penting dalam ilmu kalam. Yang kedua, jelas dan mudah. Ciri akidah Islam adalah jelas dan mudah. Artinya tidak ada kekaburan, tidak ada kerumitan dan kerancuan di dalamnya. Pesan-pesan akidah dalam Al-Quran begitu jelas sehingga dapat dipahami oleh orang siapapun dan memuaskan dan menenangkan jiwa, serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. Salah satu contohnya kejelasannya adalah pemaparan Al-Quran tentang keesaan Allah. Kemudian yang ketiga itu bebas dari kerancuan dan paradoksal. Tidak ada kerancuan dan paradoksal
pada pesan-pesan akidah yang dipaparkan Al-Quran. Hal ini secara umum ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah? Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa argumentasi-argumentasi yang dibangun Al-Quran menyangkut akidah sangat jelas dan mudah untuk dipahami dan diterima akal. Ini artinya di dalamnya itu tidak ada kerancuan dan paradoksal karena akal tidak mungkin dapat menerima sebuah kebenaran yang di dalamnya terdapat kedua hal tersebut. Kemudian yang keempat itu kokoh dan abadi. Kekokohan dan keabadian akidah Islam merupakan konsekuensi langsung dari konstruksinya yang dibangun oleh argumentasinya yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Ini terbukti ya dengan eksistensinya sampai saat ini, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dari berbagai ideologi seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi, kekokohan dan keabadian akidah Islam secara langsung memperoleh garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab Ulasafi Isil Akidatil Islamiyah dituturkan betapa akidah Islam tetap kokoh sampai hari ini, meskipun telah melampaui berbagai zaman dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Akidah Islam pun pernah dihadapkan dengan zaman ketika ada upaya-upaya untuk mengabulkan sendi-sendinya. Akidah Islam juga pernah dihadapkan pada zaman kemunduran umat Islam. Faktanya, sekali lagi, akidah Islam tetap kokoh dan eksis. Istimewaan seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh akidah Islam jika ia tidak moderat. Kemudian yang kelima itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Islam memerintahkan umatnya untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah dengan pesan-pesan akidah dalam Al-Quran. Nas yang eksplisit atau sarih dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama qot'i atau pasti. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara keduanya. Perintah membaca. Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan asas ketauhidan tidak mungkin bertentangan dengan pesan-pesan akidah yang diinformasikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya tentang akidah Islam, moderasi antara akidah Yahudi dan akidah Nasrani akan dilanjutkan oleh Kang Firdaus. Untuk Kang Firdaus dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Kak Wahyuni. Selanjutnya yaitu akidah Islam, yaitu moderasi antara akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akidah Islam secara garis besar berisi tentang ketuhanan al-ilahiyah, kenabian, nubuwah, berkaitan dengan keesaan Allah, atau yang sering disebut dengan istilah tauhid. Paparan tentang keduanya banyak ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa tauhid adalah pokok akidah yang dibawa seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah. Spiritualitas, ruhaniyah, atau kehidupan non-materi seperti malaikat dan informasi-informasi dari Al-Quran dan Sunnah Sam'iyah tentang kehidupan akhirat. Paparan berikut ini mengemukakan sisi moderasi akidah Islam secara antara akidah Yahudi dan akidah Nasrani melalui tema-tema tersebut. Pada tema ketuhanan yaitu Yahudi dan Nasrani
menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, dan menyembah berhala. Orang Yahudi memiliki keyakinan antropomorfisme, dan yakni menyerupakan Allah dan menyandingkan sifat-sifat makhluk kepadanya. Antara lain, ketika mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu dan Uzair itu adalah anak Allah. At-Taubah ayat 30. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa keterbelengguan yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir adalah kefakiran. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Pandangan antropomorfik itu ditemukan juga dalam keyakinan orang Nasrani. Mereka menggambarkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah. Mereka pun mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Trinitas. Mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki anak. Demikian pandangan ekstrim orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap konsep ketuhanan. Berbeda dengan akidah umat Islam, memiliki pandangan moderat antara keduanya. Akidah Islam memiliki pandangan yang memposisikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Inilah prinsip tauhid akidah Islam. Selanjutnya yaitu pada kenabian. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyampaikan ajaran tauhid. Peranan para nabi ini sangat penting sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu, dalam konstruksi akidah Islam, para rasul merupakan sebuah objek yang harus diyakini dan diimani. Sikap orang-orang Yahudi terhadap konsep kenabian ini tidak jauh dari sikapnya terhadap konsep ketuhanan. Mereka memperlihatkan sikap-sikap yang ekstrim. Di antara sikap mereka yang ekstrim yaitu mengimani sebagian nabi dan mengingkari sebagian yang lainnya. Seperti halnya mereka mengimani Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, tetapi mengingkari Nabi Muhammad. Sikap ini juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mana umat Nasrani tidak mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Berseberangan dengan dua akidah tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani, akidah Islam berada pada sisi moderat di antara keduanya menyangkut konsep kenabian ini. Akidah Islam mengimani semua nabi dan rasul, tidak membeda-bedakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kami berfirman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada nabi dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan seterusnya. Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menafsirkan Allah telah memberi petunjuk pada hamba-hambanya agar mengimani secara terperinci apa yang diturunkan Nabi Muhammad dan mengimani secara global apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang ketiga yaitu malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu pokok dalam akidah Islam. Ada banyak pandangan ekstrim menyangkut eksistensi malaikat ini. Orang-orang Yahudi memandang bahwa malaikat Jibril adalah setan yang membisikkan kejahatan kepada para nabi. Berseberangan dengan pandangan ini, akidah Islam menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara penjelasan akidah Islam tentang malaikat ialah mampu merubah bentuk, lalu memiliki sayap, juga jumlah malaikat tidak terhitung dan hanya Allah lah yang mengetahui jumlahnya. Yang keempat yaitu kitab suci. Mereka mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Mereka pun menyembunyikan kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Penyimpangan juga terjadi pada tradisi keagamaan orang-orang Nasrani.
mereka telah mengubah dan merekayasa kitab Injil. Akidah Islam tampil dengan mengambil posisi di antara kedua sikap ekstrim tersebut. Akidah ini mengajarkan bahwa kitab-kitab yang dibawa para nabi adalah benar adanya dan membawakan pesan-pesan tauhid dari Allah untuk hamba-hambanya. Secara penjelasan yang bertentangan dengan prinsip tersebut berarti penyimpangan dan perubahan terhadap kitab suci. Akidah Islam juga mengajarkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang membenarkan kandungan-kandungan yang terdapat pada kitab-kitab suci sebelumnya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Kesimpulan dari pemaparan di atas, yaitu paparan di atas menyimpulkan bahwa akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoks, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah di antara dua kutub ekstrim, yaitu akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, demikian presentasi dari kami berdua, yaitu Muhammad Firdaus dan Wahyuni. Atas kurang dan lebihnya mohon dibawakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang sudah. Tunggu, rekamannya belum di off.